Kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh tetap setia dalam hidup kami, dan kami juga boleh menyadarinya, menikmatinya, dan mensyukurinya. Kiranya Tuhan, di hari yang indah ini kami beroleh kekuatan dalam menjalani kegiatan kami sepanjang satu hari ini melalui firman-Mu. Tuhan menguatkan kami dan memampukan kami melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Horas, Amanginang, dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu 25 November 2023, diambil dari Mazmur 140 ayat 14. Mazmur 140 ayat 14 demikian firman Tuhan. Sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Dalam bahasa Batak, Tongondo sai pujionia kapartigorido guarmu sogut, saimian dijoloni bohimdo akan na ujur roha. Demikianlah firman Tuhan. Menjaga perkataan tetap jujur adalah hal yang sangat sulit. Kita juga perlu menyadari bahwa memang ketidakjujuran sering sekali menjadi bagian dari hidup kita. Susah bagi kita untuk melewati satu hari ini tanpa berkata yang tidak jujur. Itu sebabnya memang kita perlu merefleksikan kembali, menjaga perkataan tetap jujur adalah hal yang sulit, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita boleh menjaga perkataan kita tetap jujur, itulah yang akan kita bahas dalam renungan saat ini. Mungkin ada dua hal yang boleh kita lihat, kenapa orang suka hidup atau mungkin tidak bisa lepas dari ketidakjujuran. Yang pertama, orang tidak berani mengatakan yang jujur. Orang takut mengatakan kejujuran karena mungkin dampaknya juga tidak enak. Kadang memang ketika kita mengatakan kejujuran, ada reaksi yang bisa kita dapat. Ada mungkin kita dimarahi, kita ditegur, kita dihindari, kita dianggap sok suci, dan sebagainya. Sehingga keberanian kita untuk mengatakan kejujuran itu goncang. Atau yang kedua, orang tidak siap menerima kejujuran. Memang kata-kata jujur atau perkataan yang jujur adalah perkataan yang sangat sulit untuk diterima, karena memang itu sakit. Tapi kejujuran tetaplah kejujuran. Susah untuk menerima hal-hal yang benar, karena memang orang hidup dan menikmati apa yang menjadi tidak benar. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk boleh hidup benar dengan menjaga perkataan yang jujur. Karena orang-orang benar akan memuji nama Tuhan, dan orang-orang yang jujur akan diam di hadapan Tuhan. Daud dalam teks kita ini, Mazmur ini, berhadapan dengan orang-orang yang perkataannya itu tidak bisa dipegang. Orang-orang yang perkataannya tidak benar dan tidak jujur. Itulah pada zaman itu, dan juga ya masih relevan pada saat ini bersama dengan kita. Ada juga fenomena yang perlu kita coba refleksikan, kita renungkan, white lies, kebohongan putih. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana untuk menjaga perasaan, untuk menjaga orang lain tidak tersinggung, tidak marah. Orang sering mengatakan hal yang tidak jujur, sehingga disebut dengan kebohongan demi kebaikan. Apakah benar kebohongan demi kebaikan? Apakah tidak ada jalan lain? Bagaimana kita boleh tetap mengatakan apa yang benar, apa yang tidak benar, tetapi tetap menjaga relasi yang baik, menjaga orang lain juga tetap bisa menerimanya, dan sebagainya. White lies atau kebohongan putih ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga yang boleh kita lihat dari Matius 5 ayat 37. Jikalau ya, katakanlah ya, jikalau tidak, katakan tidak. Maka berbohong itu bukan solusi. Berbohong adalah hal yang tidak benar, tetapi tidak berterus terang belum tentu benar. Saya punya cerita dulu, ketika saya masih kecil, saya sering diajak bapak saya berdua makan daging, kan itu. Keluar tanpa ikut mama, kan itu. Jadi mama tidak senang kalau kami sering pergi kedua makan daging terus, ya menghabiskan uang dan ini. Sehingga bapak coba kasih solusi kemarin, bagaimana supaya tidak berbohong, tetapi boleh tetap menjaga perasaan. Jadi beliau mengatakan, nanti kalau mama datang bertanya, setiap waktu kita pulang ke rumah, kalau ditanya dari mana kalian, jangan jawab makan daging B2 ya, tapi jawab aja, biasalah mah, laki-laki urusan laki-laki. Hepot kali mama ini, semua mau tahu kan itu. Jadi dari situ saya coba belajar bahwa ternyata
tidak berterus terang untuk kasus-kasus tertentu, untuk hal-hal tertentu, ternyata itu juga lebih baik daripada tidak berbohong. Itu memang idealnya memang berterus terang dan tidak berbohong. Tetapi ternyata tidak berterus terang itu juga salah satu bagaimana kita bijak dalam berkata-kata. Tidak berterus terang bukan berarti berbohong. Karena berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan realitanya. Tetapi tidak berterus terang adalah bagaimana kita boleh menjaga supaya orang tidak menuntut kita jujur dengan apa yang sebenarnya dia belum siap untuk diterima. Jadi tidak berterus terang adalah salah satu cara bijak kita di dalam berkata-kata. Maka firman Tuhan juga mengajak kita, orang benar memang harus berkata jujur. Orang benar juga memang harus mengatakan apa yang benar, apa yang terlihat ini. Tetapi orang benar juga adalah orang yang bijak dalam berkata-kata. Salah satunya adalah, ya kalau diberi pilihan maka lebih baik tidak berterus terang daripada berkata berbohong. Walaupun pasti akan ketahuan. Tetapi itu jauh lebih baik karena dengan tidak berterus terang kita sedang belajar memanage waktu, memanage emosi, di mana nanti di momen tertentu kita boleh menyampaikan apa yang benar dan juga orang tersebut bersedia menerima. Maka orang benar akan memuji nama Tuhan, karena hanya orang benarlah yang sanggup memuji nama Tuhan, karena Tuhan adalah kebenaran. Demikian juga dengan orang jujur yang sanggup diam di hadapan Tuhan, karena orang yang berbohong, orang yang jahat tidak akan mungkin bisa bertahan di hadapan Tuhan yang maha benar. Maka mari kita dalam jalan kehidupan kita ini menghindari kata-kata yang tidak benar, paling tidak adalah bijak dalam berkata-kata. Jika belum pada saatnya, kita keep dulu, itu jauh lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang tidak benar hanya untuk kebaikan yang kita anggap baik. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini dengan kata-kata yang benar, dan kita boleh hidup sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajak kami tetap berhati-hati dan juga bijak dengan apa yang menjadi perkataan kami. Engkau mengajari kami bahwa kebohongan tetaplah kebohongan dan kebohongan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi firman-Mu juga mengajak kami agar kami boleh memikirkan, boleh mempergumulkan bagaimana perkataan kami ini boleh sampai kepada orang yang menerimanya dengan benar tanpa melukai hatinya, tetapi tetap berpedoman pada apa yang benar. Ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami, karena menjaga perkataan tetap jujur adalah hal yang sangat sulit. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, menjamah mulut kami, menjamah hati kami, agar kami boleh hidup sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, dan masa tua kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.